Assalamualaikum, hai, kenalin, aku Sabrina. Kali ini seneng banget aku bakal ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang cukup menarik karena masyarakat sekarang mulai peduli terkait pentingnya kesehatan mental. Tahu nggak sih teman-teman, kesehatan fisik itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental loh. Jadi kalau teman-teman mulai ke dokter, periksa dan ternyata nggak ada penyakit secara fisik apapun, tapi keluhan secara fisik itu hadir, bisa-bisa teman-teman lagi mengalami gejala-gejala atau stres-stres yang muncul akibat psikologis kita. Mungkin beberapa dari kamu sekarang lagi merasa stres, banyak pikiran, galau, bahkan depresi, dan kamu pengen banget dateng ke psikolog buat konsultasi, tapi kamu masih ragu-ragu, bingung, malu, gak tahu kapan, atau bahkan kamu takut dianggap gila. Nah, untuk itu aku pengen banget ngajak kamu ngobrol tentang kapan sih kamu harus ke psikolog. Jadi ada beberapa artikel dan channel YouTube yang aku tonton, seperti Analisa Channel dan 1%, yang memuat mengenai kapan kamu harus menemui psikolog. Nah, dari artikel dan channel YouTube yang aku tonton tadi, aku akan merangkum menjadi 6 poin. 1. Segala hal yang kamu rasakan terlalu intens. Semua orang pasti mengalami stres, cemas, emosi marah, dan sedih. Mengalami hal-hal tersebut biasa kok, normal kok, wajar kok, asalkan dalam kadar tertentu. Dan karena kita manusia, pasti kita merasakan hal-hal tersebut di kehidupan kita. Namun, hal tersebut akan menjadi persoalan, akan menjadi tidak wajar, akan menjadi tidak normal apabila kamu merasakannya berkelanjutan atau sering banget sampai mengganggu aktivitas kehidupan kamu sehari-hari. Jadi kalau kamu merasa cemas, stres, atau emosi negatif yang berlebihan dan mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, berarti itu sudah jadi alasan buat kamu datang ke psikolog. 2. Mengalami kehilangan. Jadi konteks kehilangan yang dibahas bisa banyak banget. Bisa karena berduka, ada orang yang kamu sayang meninggal, putus cinta, atau dipecat dari pekerjaan. Setiap orang yang mengalami kehilangan, mereka akan melewati masa berduka atau yang biasa dikenal dengan proses grief. Nah, menurut Kubler-Ross ada 5 tahapan grief, yaitu penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Selama proses grief ini berlangsung, biasanya memang mengganggu kehidupan sehari-hari kamu. Tapi saat kamu merasa proses ini sudah membuat kamu menjauh dari teman-teman dan keluarga, bahkan membuat kamu melakukan hal-hal yang kurang baik, berarti itu sudah saatnya kamu untuk pergi ke psikolog. 3. Merasa menjauh dari kehidupan sosial. Memang setiap orang itu membutuhkan waktu sendiri, apalagi untuk mereka yang memiliki kepribadian introvert. Tapi lain ceritanya kalau interaksi dengan keluarga atau teman-teman dekat kamu yang biasa kamu lakukan merupakan sebuah kesenangan, tiba-tiba saja berubah menjadi lingkungan yang kurang menyenangkan, beban tersendiri bagi kamu, atau bahkan membuat kamu stres dan panik. Nah, masalah-masalah seperti ini bila dibiarkan akan menjadi bom bagi kamu. Jadi, ketika hal ini terjadi, tidak ada salahnya kok buat kamu pergi ke psikolog. 4. Menggunakan barang berbahaya sebagai cara melarikan diri. Barang berbahaya di sini bisa banyak, misalnya saja alkohol atau obat-obatan terlarang seperti narkoba dan ekstasi. Ketika kamu menggunakan narkoba dan ekstasi sebagai cara kamu untuk keluar dari masalah, itu merupakan cara coping masalah yang tidak sehat. Kemungkinan tinggi kamu akan melakukannya lagi dan lagi saat dihadapi dengan sebuah masalah. Sehingga lama-lama kamu akan tergantung terhadap obat-obatan tersebut. Jadi menggunakan obat-obatan berbahaya atau barang-barang berbahaya itu bukannya menolong kamu, tapi malah membuat kamu semakin terpuruk dan menumpuk sebuah masalah tanpa pernah ada solusi. 5. Mengembangkan diri. Tidak ada salahnya kok kamu pergi ke psikolog untuk
tahu potensi diri kamu atau bagaimana kamu bisa memanfaatkan potensi diri kamu biar lebih produktif lagi. Misalnya saja, kamu ingin merencanakan sebuah karir atau hal lain yang sifatnya untuk meningkatkan kebahagiaan kamu. Jadi ke psikolog itu tidak tentang ketika ada masalah, tidak tentang ketika ada gangguan, tetapi juga bisa ketika ingin lebih produktif dan membuat kamu menjadi lebih bahagia. 6. Kepikiran untuk menyakiti diri sendiri sampai mengakhiri hidup. Jadi ini adalah poin paling utama. Kalau kamu sudah kepikiran untuk menyakiti diri sendiri sampai ingin mengakhiri hidup atau yang biasa dikatakan orang-orang sebagai bunuh diri, berarti ini sudah wording yang besar banget bagi kamu untuk segera ke psikolog. Saat kamu sudah sampai berpikiran seperti ini, berarti kamu itu sudah sangat butuh bantuan. So, jika kamu merasakan hal-hal yang aku sebutkan tadi, bisa jadi itu tanda-tanda kamu harus aware bahwa kamu sedang mengalami masalah psikologis. Untuk itu kamu bisa datang ke ahlinya, yaitu ke psikolog. Dan perlu diingat selalu ya, ke psikolog itu bukan hanya untuk orang-orang yang mengalami masalah atau gangguan, tapi untuk semua orang yang ingin sehat jiwa dan bahagia. Tapi A few moments later. gak yakin ke psikolog gimana ya? Atau apa sih yang dilakukan ketika kamu sudah ada rasa ke sana tapi tetap aja ragu? 2 hours later. Oke, nggak apa-apa, tapi coba deh kamu cek dulu. Sudahkah kamu berbaik hati pada diri sendiri? Sudahkah kamu memberikan welas asih untuk seorang diri kamu yang selama ini selalu mengorbankan kebahagiaan kamu pribadi untuk kebahagiaan orang lain? Well, jangan takut disebut gila bila datang ke psikolog. Semangat! Thanks for watching. Bye-bye!